Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Viva Prilia Hartanto dari 11 IPS 2. Di sini saya akan meresensi novel 5CM dan Sang Pemimpi. Nah, yang pertama itu saya akan meresensi novel 5CM. Novel 5CM ditulis oleh Doni Dirgantoro, diterbitkan oleh PT Grasindo pada tahun 2005 di kota Yogyakarta. Sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang novel 5CM ini, saya akan memperlihatkan sedikit trailer tentang film 5CM ini. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Guys, kalian merasa bosan gak sih sama kita? Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kita berlima percaya pada satu hal, sederhana tapi luar biasa. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Nah, jadi novel ini tuh menceritakan kisah 5 orang yang menjalin persahabatan dan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. 5 orang ini, Riani, Zafran, Arial, Genta, dan Ian. Pertama itu, Riani. Riani adalah sosok perempuan cantik dan memiliki otak yang cerdas. Kedua itu, Zafran. Zafran memiliki badan kurus dan bisa mencairkan suasana. Tiga itu Arial. Arial memiliki badan yang kekar. Dia paling ganteng di antara yang lain, serta selalu rapi dalam acara apapun. Terus yang keempat adalah Genta. Genta ini sosok yang paling dewasa dan memiliki jiwa kepemimpinan. Terus yang terakhir itu Ian. Ian itu memiliki badan bongsor dan sangat mengidolakan Happy Salma. Lalu kelima orang ini sudah bersahabat selama 7 tahun. Suatu ketika mereka merasa jenuh dengan aktivitas yang mereka lakukan setiap hari, seperti bermain bareng, nongkrong bareng, dan jalan-jalan bareng. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak bertemu beberapa bulan. Mereka terjebak oleh zona nyamannya mereka. Jadi mereka tidak boleh nongkrong bareng, bertemu, apalagi berkomunikasi selama 3 bulan. Setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya mampu mewujudkan cita-cita mereka. Setelah berbulan-bulan, menimbulkan kerinduan yang mendalam bagi mereka masing-masing. Banyak yang terjadi dalam kehidupan mereka berlima, yaitu sesuatu yang mengubah diri mereka masing-masing untuk lebih baik dalam menjalani hidup dan meneruskan hidupnya. Seminggu sebelum mereka berkumpul dan melakukan perjalanan, Genta memberitahu teman-temannya waktu dan tempat kumpul serta menyiapkan barang-barang yang harus dibawa. Mereka ingin melakukan perjalanan ke puncak Gunung Mahameru. Akhirnya mereka bertemu kembali di tempat yang ditentukan oleh Genta pada 14 Agustus dan mereka berkumpul di stasiun Pasar Senen. Setelah itu, melakukan perjalanan ke puncak Gunung Mahameru, adik Arial yaitu Dinda, seorang mahasiswi cantik yang disukai oleh Zafran, ikut dalam perjalanan ke puncak Gunung Mahameru. Dalam menuju puncak Gunung Mahameru, mereka diuji dan diberi cobaan yang mereka harus hadapi bersama-sama. Apalagi detik-detik mereka menuju puncak Gunung Mahameru, mereka banyak diberi cobaan. Cobaan demi cobaan mereka hadapi bersama-sama. Suatu ketika, mereka hampir sampai di puncak Gunung Mahameru, tiba-tiba ada batu besar yang menghalanginya hingga kuping Riana berdarah. Akhirnya, ketika sampai di puncak, ada salah satu pendaki yang mengibarkan bendera merah putih dan para pendaki lain hormat serta lagu Indonesia Raya berkumandang di puncak Gunung Mahameru. Setelah berhasil hingga puncak, mereka berlima seperti menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Dan mereka berhasil menaklukkan perjalanan yang
penuh dengan perjuangan, hingga akhirnya mereka dapat sampai di puncak Gunung Mahameru dan mewujudkan impian masing-masing. Setelah itu, mereka menikah serta sudah dikaruniai anak. Dan hebatnya, mereka tetap berkumpul bersama-sama, tetapi kelakuan mereka tetap seperti anak ABG. Menurut saya, kelebihan dari novel 5 cm ini, yang pertama, gaya bahasanya lebih kompleks sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Kedua, alur ceritanya tidak membosankan sehingga menarik pembaca untuk membaca hingga akhir. Terus yang ketiga, menceritakan sebuah kisah persahabatan yang sudah lama dijalani. Dan terakhir, keberuntungan membawa mereka menuju kesuksesan yang diinginkan. Selanjutnya, kekurangan dari novel 5 cm ini, yang pertama, masing-masing mereka sudah mempunyai istri atau suami dan dikaruniai anak, tetapi kelakuan mereka seperti anak remaja. Lalu yang kedua, novel ini menceritakan betapa mudahnya mereka menggapai cita-cita tanpa melalui proses dan usaha yang panjang. Nah, yang kedua ini novel Sang Pemimpi. Novel Sang Pemimpi dituliskan oleh Andrea Hirata pada tahun 2008 di kota Yogyakarta. Jadi sebelum saya jelaskan sinopsis dari novel Sang Pemimpi ini, saya akan memperlihatkan sedikit trailer film Sang Pemimpi. Miles Films dan Mizan Productions mempersembahkan film yang paling dinantikan tahun ini, Sang Pemimpi. Sebuah kisah lanjutan dari film terlaris Indonesia, Laskar Pelangi. Diangkat dari novel karya Andrea Hirata. Sebuah film dari Riri Riza. Bebaskan hidup kalian. Ambil resiko yang paling tinggi supaya hidup kalian menjadi lebih kaya. Ayo cantik, sudilah kau bagi bahagia dengan senyum sikit, kenapa? Astagfirullahaladzim. Kita harus nonton film itu kan, malam ini juga kan. Gembira, kita mesti gembira. 17 tahun hidup, belum pernah pacaran, hidup kadang nggak adil ya. Jengkali Afrika yang eksotis, jelajahi Eropa yang megah. Jelajah Eropa, jelajah Afrika. Ini harus jadi mimpi kita. Kau jejalkan mimpi kosong ke kepala anak-anak itu. Ini semua gara-gara kau. Mimpi-mimpi kau. Kita ini orang miskin. Harus dihukum segini hina. Aku nak melihat ini dengan jalan Melayu sejati, Bang. Dan kau jangan pikirkan hanya diri kau kan. Ada seseorang yang luar biasa dalam hidup kau. Harga timah di pasaran dunia itu sedang jatuh, boy. Apa nak pengen bisa buat? Ya runtuhlah. Tak usah kau bicara ini, soal mimpi sekolah ke Paris. Kalau tak punya mimpi dan harapan, orang-orang macam kita ini akan mati, Kang. Sebuah kisah tentang kegigihan mengejar mimpi. Memperkenalkan aktor pendatang baru dari Belitung. Turut didukung oleh aktor-aktor terbaik Indonesia. Serta penampilan khusus dari 3 musikus Indonesia. Sang Pemimpi, jangan lewatkan mulai 17 Desember 2009, hanya di bioskop. Sinopsis dari cerita novel Sang Pemimpi ini mengisahkan tentang kehidupan 3 anak Melayu Belitung yang bernama Arai, Ikal, dan Jimron. Arai yang hidupnya sangat sebatang kara. Lalu ada Jimron yang teguh dalam prinsip agama Islamnya walaupun sedari kecil ia dididik oleh seorang pendeta. Setelah itu ada Ikal yang orang tuanya akan mengalami kebangkrutan. Novel ini juga sebuah kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tanah Belitung. Setelah itu, kehidupan mereka penuh dengan perjuangan, lika-liku, dan tantangan. Lalu ada titik di mana mereka itu mundur dan menyerah begitu saja.
tapi mereka memiliki keinginan yang kuat untuk bersekolah di SMA negeri yang nantinya akan menghantarkan mereka ke kota Sorbonne, Prancis untuk melanjutkan pendidikan di sana. Setelah mereka dapat melanjutkan sekolah ke SMA negeri, perjuangan mereka tak berhenti sampai di situ saja. Untuk bersekolah di SMA negeri, mereka pun rela untuk tinggal di daerah pasar yang kumuh. Selain mereka tinggal di tempat yang kumuh, mereka juga bekerja sebagai kuli di pasar kumuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di luar. Di sekolah SMA mereka terdapat guru yang bernama Pak Balia. Pak Balia ini guru kesayangan mereka yang memberikan inspirasi kepada mereka dan teman-temannya. Guru ini juga membawa keajaiban, ilmu pengetahuan, dan luasnya kehidupan. Tetapi mereka juga harus menghadapi sikap keras kepala sekolah. Lalu, di tengah-tengah keterpurukannya, mereka mulai berambisi untuk berani bermimpi. Diawali dengan sosok Arai yang memulai mimpi dan kemudian disusul oleh Jimbron dan Ikal. Dan mereka bermodal nekat dan yakin berjuang untuk meraih cita-cita dan pergi meninggalkan kampung halamannya. Novel ini juga diselingi oleh beberapa kisah percintaan ketika mereka meraih cita-citanya, yaitu cinta Arai pada Zakia Nurmala, menjadikan Arai sebagai penyanyi dadakan untuk mengambil hati Zakia Nurmala. Setelah itu, Zibron juga sedang jatuh cinta dengan Laksmi, seorang gadis pemulung yang tidak pernah senyum karena kepergian orang tuanya. Lalu terjadi konflik di antara mereka yang membuat Ikal akan menghapuskan impiannya bersama Arai untuk melanjutkan pendidikan di Eropa. Lalu setelah kejadian itu, Ikal mulai bangkit karena ayahnya. Dilanjut lagi Arai dan Jimbron untuk mewujudkan impiannya. Novel ini juga menceritakan bahwa setiap orang berhak bermimpi dan memiliki cita-cita yang setinggi langit. Nah, novel Sang Pemimpi ini juga merupakan novel lanjutan dari Laskar Pelangi loh. Nah, jadi tadi sedikit sinopsis dari saya. Sekarang saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari novel Sang Pemimpi ini. Kelebihannya itu kita banyak mendapat nilai moral, pendidikan, agama. Terus yang kedua, alur ceritanya itu sudah bagus. Terus yang ketiga, kita banyak dapat mengambil motivasi dari novel Sang Pemimpi ini. Terus yang terakhir, kisah ini juga bercerita bahwa kekurangan bukanlah suatu masalah untuk mewujudkan semua mimpi, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Selanjutnya, kekurangan dari novel Sang Pemimpi ini terdapat sedikit bahasa daerah yang mungkin rata-rata orang tidak mengetahui artinya. Nah, jadi segitu saja sinopsis dan kelebihan kekurangan dari novel 5CM dan Sang Pemimpi. Selanjutnya, saya akan membahas keduanya. Menurut saya sendiri, novel ini tuh sudah bagus. Tetapi saya lebih memilih novel Sang Pemimpi. Bukan karena novel 5CM tidak bagus. Karena dalam cerita novel Sang Pemimpi ini, saya seperti dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Di dalamnya juga menceritakan betapa susahnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Beda bukan dengan generasi sekarang, banyak pemuda yang sudah mendapatkan pendidikan tetapi malah disia-siakan. Lalu, walaupun kondisi dan situasi mereka saat itu, mereka tetap berusaha, tidak putus asa, dan tetap memperjuangkan pendidikan. Dan di novel Sang Pemimpi ini, kita mendapatkan nilai kehidupan seperti nilai agama, moral, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan cerita novel 5CM ini seperti terlalu santai untuk menghadapi hidupnya, walaupun akhirnya mereka juga tetap mendapatkan kesuksesan. Kedua novel ini memiliki persamaan, yaitu pada temanya yang bertemakan tentang kisah persahabatan. Dan kedua novel ini juga sama-sama novel fiksi. Walaupun sama-sama bertemakan tentang kisah persahabatan, tetapi keduanya berbeda. Yaitu pada novel 5CM menceritakan tentang kisah persahabatan yang tokohnya sudah dewasa sedang menggapai cita-citanya untuk masa depan. Sedangkan pada novel Sang Pemimpi menceritakan proses mereka dewasa dan mencari jati dirinya untuk menggapai cita-citanya dan masa depannya. Novel kedua ini juga menceritakan tentang sebuah perjuangan pada novel Sang Pemimpi, yaitu perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan dan sukses agar bisa melanjutkan pendidikan di kota Sorbonne, Prancis.
Sedangkan pada novel 5CM terdapat dua perjuangan. Yang pertama, perjuangan mereka agar bisa keluar dari zona nyamannya mereka sehingga mereka bisa sukses. Dan yang kedua, perjuangan mereka hingga sampai puncak Gunung Mahameru. Perbedaan dari kedua novel ini terdapat pada tokoh dan penokohannya. Tokoh dari novel 5CM ini seperti orang-orang ada, sedangkan tokoh dari novel Sang Pemimpi mereka orang sederhana dan ada pula yang hidupnya sebatang kara. Selanjutnya, perbedaan dari kedua novel ini terdapat pada gaya bahasanya. Gaya bahasa yang digunakan oleh novel 5CM ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Sedangkan novel Sang Pemimpi menggunakan sedikit bahasa daerahnya. Selanjutnya, perbedaan dari kedua novel ini terdapat pada latar tempat. Novel 5CM menggunakan tempat di puncak Gunung Mahameru, sedangkan novel Sang Pemimpi menggunakan Pulau Belitung. Selanjutnya, yang ditonjolkan dalam novel 5CM ini adalah suasana dan emosi para tokohnya, apalagi saat mereka melakukan perjalanan ke puncak Gunung Mahameru, lalu kenampakan alam dan suasana pemandangan yang bagus. Lalu yang ditonjolkan dalam novel Sang Pemimpi ini adalah tokohnya yang masih bersifat kedaerahan. Nah, jadi sekian resensi kedua novel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.